Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Apa kabar anak-anak sekalian, para pecinta Al-Qur'an, sahabat Al-Qur'an, kelas 2 siswa dan siswi SDN 013 Penajam, yang semoga selalu sehat, prima, dan siap untuk belajar Al-Quran. Kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka melalui hadis ini semoga kita termasuk anak-anak yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak ingin menyempurnakan pembelajaran kita pada bab yang kedua, yaitu surat An-Nas. Tentu anak-anak sudah mendengarkan surat An-Nas. Nah, surat An-Nas ini yang sering kita baca dan dengarkan. Dan surat An-Nas ini termasuk surat yang terakhir diletakkan di mushaf Al-Quran. Nah, baik, mari kita lanjutkan proses pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Ini adalah kompetensi dasar yang akan kita capai, yaitu memahami pesan-pesan, kemudian melafalkan, menunjukkan hafalan daripada surat An-Nas. Nah, kemudian pada pembelajaran yang telah lalu, yaitu melafalkan, hal yang harus kita perhatikan adalah agar supaya dalam rangka menghafalkan, membaca Al-Quran, kita menghasilkan bacaan yang baik, maka kita harus satu, sesuai tempat keluar huruf untuk mengucapkan huruf. Jadi ketika mengucapkan huruf harus sesuai dengan makharijil huruf atau tempat-tempat keluar huruf. Yang kedua, harus sesuai dengan hukum-hukum bacaan. Nah, terkait dengan hukum-hukum bacaan ini pada kelas 2 belum banyak kita mempelajari. Namun insya Allah akan kita pelajari pada kelas mulai dari kelas 4 dan seterusnya. Nah, lihat tayangan di slide. Itu merupakan teks daripada surat An-Nas. Nah, sebelum Bapak lebih jauh menjelaskan tentang surat An-Nas, Bapak ingin jelaskan terlebih dahulu tentang identitas surat. Perhatikan di pojok sebelah kanan atas. Surat An-Nas itu artinya adalah manusia. Jumlah ayatnya ada 6, tempat turunnya di Mekah. Pesan inti daripada surat An-Nas ini adalah permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang Bapak ingin mempraktekkan bagaimana membaca surat An-Nas dengan baik dan benar. Perhatikan video berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sudah mendengar bagaimana bacaan surat An-Nas dari Bapak? Nah, silahkan bagi yang ingin memutar berulang-ulang diperbolehkan. Nah, pada kesempatan membaca ini Bapak ingin menyampaikan beberapa hal yang terkandung di dalam surat An-Nas. Apa saja? Di antaranya adalah pengucapan huruf Qaf harus dibedakan dengan huruf Kaf. Qaf itu dari tenggorokan, dari sini. Sedangkan Kaf itu dari atas sebelum masuk, atau kerongkongan yang paling dekat. Nah, sedangkan Qaf ini mulai masuk ke dalam kerongkongan atau yang disebut dengan huruf halaq.
kerongkongan. Nah, kemudian juga sering kita jumpai bacaan ghunna. Ghunna itu apa, Pak? Ghunna itu adalah bacaan ketika kita menjumpai huruf nun atau mim yang bertasydid. Contoh, bi rabbin nas, nas, minal jinnati, jinnati, dibaca 2 harokat, jinnati, bi rabbin nas, khannas. Nah, itu harus diperhatikan, harus dilatih. Harus dilatih. Nah, itu tadi sekilas beberapa praktek membaca daripada surat An-Nas. Mari kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang menghafal. Bagaimana proses menghafal supaya kita hafal daripada surat An-Nas? Coba perhatikan. Siapa di antara kalian yang lupa daripada bacaan surat Al-Fatihah? Nah, tentu semua hafal. Nah, bahkan ketika orang tua kalian membangunkan kalian dari tidurnya, bangun, bangun, bangun. Kemudian disuruh baca Al-Fatihah. Langsung bisa membaca. Pernah tidak kita bertanya, kenapa ya, Pak, kok saya hafal surat Al-Fatihah begitu mudahnya, sedangkan surat yang lain tidak sama dengan hafalan surat Al-Fatihah? Nah, jawabannya lihat pada penjelasan Bapak. Konsep menghafal yang baik adalah dengan cara mengulang-ulang materi yang akan kita hafal secara kontinu. Konsep ini dinamakan dengan at-tikror atau murojaah. At-tikror itu apa? Mengulang-ulang terus. Diulang. Murojaah itu adalah mengulang daripada hafalan atau bacaan. Sedangkan tikror ini mengulang secara terus-menerus. Nah, murojaah ini mengulang saja. Cuman waktunya yang berbeda-beda. Kalau tikror pada satu tempat, pada satu keadaan. Misal setelah sholat subuh kita membaca surat An-Nas, ditikror bisa 10 kali, bisa 20 kali. Tapi nanti sholat duhur, sholat asar tidak dibaca. Sedangkan murojaah itu nanti dibaca terus. Nah, dibaca terus. Subuh ya dibaca, maghrib ya dibaca, duhur ya dibaca. Nah, inilah yang membuat daripada apa yang sudah kita hafal terus melekat di dalam ingatan kita. Bahkan dengan sangat mudah kita membacanya. Jadi kalau anak-anak sudah menghafal, pertama sudah bisa membaca, kemudian mau menghafal, maka bacaannya ditikror. Bacaannya terus diulang-ulang terus. 10, 15, 20. Kalau sudah baru murojaah, diulang. Kapan itu, Pak? Ya ketika sholat. Setelah sholat baca surat Al-Fatihah, baca surat An-Nas. Bosen, Pak, surat An-Nas terus. Nah, terus ulangi itu sampai kita betul-betul menghafal. Nah, begitu cara menghafal. Nah, oke. Kemudian pada slide yang terakhir, penjelasan yang terakhir adalah tentang memahami makna. Apa sih makna yang terkandung daripada surat An-Nas ini? Makna yang terkandung daripada surat An-Nas adalah kita mohon perlindungan kepada Allah. Kenapa kita minta kepada Allah? Karena Allah yang menciptakan. Menciptakan siapa? An-Nas artinya apa? An-Nas artinya manusia. Sehingga manusia bisa saja mendapatkan godaan, gangguan dari manusia yang lain. Oleh karena itu, manusia harus meminta perlindungan kepada yang punya manusia. Siapa yang punya manusia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah godaan dari manusia saja? Tidak. Ada juga dari jin, dari syaitan, dari iblis. Nah, terus siapa yang menciptakan mereka? Allah juga. Maka kalau Allah juga, kita minta perlindungan kepada yang telah menciptakan semuanya. Bagaimana, Pak, caranya supaya kita dapat perlindungan dengan surat An-Nas? Nah, perhatikan di layar. Ada 2 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, membaca 1 kali surat An-Nas bersama dengan surat Al-Falaq pada waktu pagi dan petang, atau setelah sholat maghrib, atau setelah sholat subuh. Baca sekali. Yang kedua,
baca sekali bersama surat Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Nah, masing-masing sekali. Kapan Pak? Sebelum tidur. Sebelum tidur dibaca. Setelah dibaca baru ditiupkan ke kedua telapak tangan. Minal jinnati wan nas. Setelah ditiup baru diusap. Diusapkan ke seluruh tubuh. Nah, semuanya. Kalau sudah insya Allah mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak sekalian, para pecinta Al-Quran, sahabat Al-Quran, siswa-siswa SD 013 Penajam yang luar biasa. Surat Al-Nas dan surat Al-Falaq ini, nanti surat Al-Falaq kita pelajari di kelas 4. Ya. Dua surat ini disebut juga dengan Al-Mu'awwidhatani. Apa itu artinya Al-Mu'awwidhatani? Adalah dua surat yang berisikan permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berlindung dari apa? Berlindung dari gangguan, godaan. Nah, itu kita harus minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikianlah materi-materi pada pembelajaran yang kedua yang telah Bapak sampaikan. Insya Allah pekan depan kita akan melaksanakan ulangan harian dan Bapak punya satu tugas. Apa itu? Nanti Bapak akan tuliskan di grup WhatsApp kalian, yaitu mengirimkan video membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas sebelum tidur. Selanjutnya diusapkan ke seluruh tubuh. Nah, itu. Ya, ini saja. Nah, jadi untuk evaluasi Bapak akan kirimkan link seperti biasa melalui Google Form di grup WhatsApp kalian, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga jarak, rajin cuci tangan dan pakai masker supaya apa? Terlindung daripada apa yang sekarang masih melanda negara kita dan juga masyarakat dunia, COVID-19. Dan jangan lupa usaha manusia juga perlu, namun juga minta kesehatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga perlu. Mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran yang berikutnya, dan insya Allah dengan metode dan cara, trik, strategi belajar yang berbeda. Sahabat Al-Quran, siswa-siswi SD 013 Penajam, tetap semangat, luar biasa, bismillah, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.